Mbak Nanda? Sudah ada Mbak Nanda? Halo Bu Ana.
Mungkin bisa kita mulai sekarang. Teman-teman silakan. Ya Mbak, silakan dimulai. Oke. Teman-teman semua sudah siap belum ngabuburit webinar Ramadan bersama STAI Taruna Surabaya? Teman-teman silakan dinyalakan mic-nya sebentar. Insya Allah siap. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir secara virtual dalam webinar diskusi pada sore hari ini dan sehat, baik dan tentunya semangat. Oh iya, sebelum itu kami dari STAI Taruna Surabaya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan ibadah kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesempatan yang sangat berharga ini, saya Nanda Vika sebagai moderator yang akan membantu Anda semua sebagai dalam webinar pada sore hari ini, yakni webinar yang pertama diadakan oleh STAI Taruna di bulan Ramadan. Semoga acara pada hari ini hingga selesai berjalan dengan lancar. Nah, webinar kali ini mengangkat tema poligami dalam pandangan hukum positif. Wah, dilihat dari kali ini sepertinya yang sangat antusias dan nanti materi speaker kita ini tuh mas terutama bapak-bapak nih. Buat mbak-mbak dan ibu-ibu, tahan dulu ya, masih belum buka puasa soalnya. Nanti takutnya keburu emosi dulu. Oke. Nah, mari kita dengarkan dulu langsung saja acara pada sore hari ini akan dibuka dengan baca basmalah. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai topik hari ini oleh narasumber kita yang sangat fenomenal, yakni Bapak Haji Zulman Malaka, SHI, SPDI, MH, MPDI, MKM. Nah, kemudian yang kedua dilanjutkan dengan sesi Q&A antara dia dan narasumber. Dan yang terakhir ada penutup dan juga kesimpulan. Jadi teman-teman sabar dulu ya, pertanyaan-pertanyaannya disimpan dulu. Nah, langsung saja mari kita dengar pada sore hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Baik, menuju arah selanjutnya yakni pembahasan terkait poligami dalam pandangan hukum. Secara umum, poligami pada saat ini masih menjadi hal yang begitu familiar bagi sebagian masyarakat kita. Banyaknya penolakan terhadap poligami terutama bagi kaum perempuan meskipun sudah diatur dan dilegalkan seperti dalam undang-undang. Nah, tentu tidak semudah yang kita bayangkan dalam melakukan poligami. Berbagai persyaratan yang ada harus dipenuhi jika melakukannya. Lebih detail dari hal tersebut narasumber yang luar biasa, sangat famous ya guys ya. Maaf Bapak Ibu, saya di sini panggilnya guys biar lebih santai, jangan begitu seperti ini. Beliau adalah Bapak Haji Zulman Malaka, SHI, SPDI, MH. Selanjutnya Ketua STAI Taruna Surabaya yang sudah berbagi ilmu dan juga pengalamannya. Tepuk tangan yang sangat meriah beliau Bapak Zulman Malaka. Gimana? Putus ya? Putus-putus ya suaranya. Baik. Sudah? Halo, ya. Sudah. Ya. Oke, baik. Suara saya bisa jelas ya? Didengar ya? Jelas Bapak, jelas. Oke, terima kasih. Soalnya saya dengar putus-putus. Baik. Moderatornya yang putus-putus. Terima kasih Mbak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati segenap para pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya dan segenap para panitia penyelenggara webinar pada sore hari ini yang saya hormati, dan para peserta yang sebagian besar ini dari para keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, dan juga ada beberapa yang kelihatannya dari luar ya, karena saya juga mengundang dari beberapa mahasiswa lain dari STAI Taruna Surabaya yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini di waktu ngabuburit ya, di waktu yang baik ini kita bisa saling berbagi dalam rangka untuk ya menjalani puasa ini dengan mengisi sesuatu hal yang positif. Karena meskipun orang takut sekarang dengan istilah positif, karena kalau sudah kena positif biasanya orang itu menjauh. Tapi ini positif yang lain ya, bukan positif yang itu ya. Saudara-saudara sekalian, bahwa terkait dengan poligami dalam pandangan hukum positif, maka tentu saya berharap dengan adanya tema atau judul yang berkaitan dengan poligami ini merupakan sesuatu yang memberikan semangat tersendiri ya buat kita dalam menjalani ibadah puasa pada sore hari ini. Ya, karena dengan judul yang begitu barangkali kalau tadi disampaikan oleh moderator ini lebih menyenangkan bagi bapak-bapak. Karena ada bagaimana ini nanti caranya ya dan lain-lain begitu. Tapi barangkali menggelitik buat para ibu-ibu. Tapi jangan kesusu dulu ya, jangan ini dulu. Bahwa ada banyak hal yang nanti ingin saya sampaikan terkait dengan persoalan ini yang selama ini menjadi barangkali pandangan yang berbeda begitu ya mengenai tentang persoalan poligami. Karena tentu saya ingin membahas dari pandangan hukum positif. Ya, saya tidak memandang dari sisi hukum Islamnya, tetapi hukum positif. Ya, nanti apa itu hukum positif saya akan sampaikan. Dan juga tentunya harapan saya bahwa dengan adanya penyampaian ini nanti menjadi saling memahami ya, mengenai tentang apa itu poligami, bagaimana caranya mengajukan, kemudian apa sih akibat daripada orang melakukan poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan lain sebagainya. Kira-kira ada nggak akibat hukumnya dan lain sebagainya. Karena tentu selama ini banyak orang yang boleh jadi sudah melakukan poligami tetapi tidak secara hukum positif. Ya. Tetapi berdasarkan hukum yang lain, terutama agama yang dianut. Saudara-saudara sekalian, bahwa poligami ini merupakan perkawinan yang sesuai dengan fitrah manusia, ya, dan memiliki status perkawinan yang sah dan bertujuan tidak lain adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi tentu ketika kita melihat bahwa apa sih yang menjadi keinginan dari adanya poligami ini, sebenarnya tidak lain ya bertujuan semua sebuah perkawinan itu tujuannya baik, karena mau poligami mau monogami itu kan juga bentuk sebuah perkawinan yang mana tujuannya ya tentu adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yaitu keinginan seperti itu. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, barangkali bisa next Mbak. Di Indonesia sendiri, poligami ini merupakan praktek pernikahan yang dilegalkan. Nah, ya menarik ya.
Jadi di Indonesia ini poligami merupakan praktek pernikahan yang dilegalkan, jadi bukan ilegal. Meskipun ada batasan-batasan mengenai tentang poligami, namun secara tertulis poligami ini telah diperbolehkan di negara Indonesia. Kenapa demikian ya? Bisa kita lihat di dalam peraturan mengenai tentang poligami yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan. Ya. Jadi selama ini ada yang bilang kan itu hanya untuk umat Islam, Pak. Wah, Anda harus ini bahwa Undang-Undang Perkawinan itu tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk bangsa Indonesia. Jadi Undang-Undang Perkawinan ini adalah untuk bangsa Indonesia. Nah, pada hakikatnya bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan ini sebenarnya adalah menganut terhadap asas monogami. Nah, tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri ini tidak lain dan tidak bukan pada dasarnya ini adalah monogami. Jadi pada dasarnya hukum perkawinan yang ada di Indonesia ini berasaskan monogami. Kenapa demikian? Ya, kita bisa lihat dan kita bisa tegaskan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 di dalam pasal 3 ayat 1, ya, bahkan di dalam penjelasannya juga itu berbunyi pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria itu hanya boleh mempunyai seorang istri. Jadi seorang pria itu hanya boleh mempunyai seorang istri. Dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Nah, inilah yang merupakan asas daripada monogami yang menunjukkan secara jelas bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan ini sebenarnya adalah menganut asas monogami. Nah, jadi bukan poligami. Kendati demikian, Undang-Undang Perkawinan ini itu memberikan pengecualian yang mungkin seorang suami itu boleh, ya, jadi suami untuk melakukan poligami. Jadi meskipun pada dasarnya bahwa Undang-Undang Perkawinan ini adalah berasaskan monogami, tetapi membolehkan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Nah, dasar daripada persoalan poligami ini pertama adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, terkait dengan perkawinan, kemudian juga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 91 ya, ini terkait dengan kompilasi hukum Islam yang menjadi pegangan termasuk para hakim dalam memutuskan terutama di pengadilan agama ya. Ini menjadi dasar daripada persoalan poligami dalam hukum positif ya. Secara jelas bahwa mengenai tentang dasar hukum poligami ini dapat kita jumpai dalam pasal 3 ya, dalam pasal 3 ayat 2 terkait mengenai tentang perkawinan. Ini jelas, di situ dijelaskan ya, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk istri lebih dari seorang. Ini apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, jadi dasar